Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Regas Panji Pramoto selaku dosen analisis laporan keuangan. Di sini saya Tri Janwardi Putra dengan NIM 112193 dari Prodi Manajemen Bisnis ingin membahas presentasi yaitu dengan berjudul tujuan dari analisis laporan keuangan. Dari pembahasan presentasi hari ini yaitu tentu ada banyak yang ingin saya bahas, yaitu ada 4 materi yang ingin saya bahas. Yang pertama itu tujuan analisis laporan keuangan, yang kedua itu prosedur analisis laporan keuangan, yang ketiga itu teori rasio keuangan, yang keempat itu ada manfaat, keunggulan, dan keterbatasan analisis laporan keuangan. Lanjut saja dengan materi yang pertama yaitu tujuan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, mulai dari investor, kreditor, manajemen hingga regulator. Dengan memahami tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan, tentu kita dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan berinformasi. Yang selanjutnya itu ada pengertian manajemen keuangan. Yang pertama, tentu kita menilai kinerja keuangan dengan memproses atau menganalisis laporan keuangan dari suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran yang jelas apakah perusahaan ini finansialnya sehat atau tidak. Tentu kita melihat dari laporan nilai rapor dari perusahaan yang menunjukkan seberapa baik perusahaan ini dalam mengelola uangnya. Contohnya yaitu ada profitabilitas, ada likuiditas, ada solvabilitas, dan efisiensi. Profitabilitas ini yaitu kita mengukur kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan laba yang baik. Yang kedua itu ada likuiditas, yang dimana kita mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga itu ada solvabilitas, yaitu kita menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang terakhir itu ada efisiensi, yang dimana kita mengukur seberapa efisien perusahaan ini dalam mengelola aset dan biayanya. Yang kedua itu membuat keputusan. Oke, di sini investor menggunakan analisis laporan keuangan untuk menilai apakah perusahaan ini merupakan perusahaan yang baik atau tidak untuk diinvestasikan. Nah, melihat dari rasio keuangannya seperti ROI, return on investment, atau ROE, return on equity, dan margin laba yang digunakan untuk menentukan potensi pengembalian investasinya. Yang ketiga itu ada mengevaluasi kinerja manajemen, yang dimana kita bisa melihat, menilai seberapa efektif dan efisien manajemen ini, organisasi ini dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini tentu melibatkan penilaian terhadap tindakan dan hasil yang dicapai oleh tim manajemen dalam periode tertentu. Yang keempat itu ada memprediksi kinerja di masa depan. Tentu kita memprediksi kinerja di masa depan, memperkirakan bagaimana suatu perusahaan ini, proyek atau sistem yang akan berjalan di masa yang akan mendatang ini, apakah melibatkan penggunaan data historis, tren terkini, dan menganalisis untuk membuat proyeksi tentang kinerja di masa depan ini baik atau tidak. Yang selanjutnya itu yang kedua ada prosedur dalam analisis keuangan. Prosedur dalam analisis keuangan adalah suatu proses mengkaji laporan keuangan suatu perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja finansial, posisi keuangan, dan prospek masa depan dari suatu perusahaan. Prosedur analisis keuangan ini secara umum meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama itu adalah pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini tentu ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, yang dimana perusahaan ini menganalisis, mengumpulkan data-data untuk tambahan seperti catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan
informasi industri. Yang kedua itu kita memahami latar belakang perusahaan, yaitu dengan melakukan analisis keuangan seperti melihat sejarah perusahaan, model bisnis, terus dari struktur organisasinya. Dengan memahami latar belakang perusahaan, tentu kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi finansial saat ini dan bisa memprediksi kinerja di masa depan. Yang ketiga itu ada analisis rasio keuangan, yang dimana kita bisa mengevaluasi kinerja keuangan dari suatu perusahaan dengan membandingkan dari berbagai pos dalam laporan keuangan. Misalnya seperti kita menggunakan angka-angka dalam laporan keuangan untuk menghitung rasio-rasio tertentu, lalu membandingkan hasil perhitungan tersebut dengan standar industri atau dengan kinerja perusahaan sebelumnya. Yang keempat itu ada kita menganalisis vertikal, yang dimana kita menggunakan atau membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan total laporan tersebut pada periode yang sama. Nah, dengan kata lain, analisis vertikal ini tentu membantu kita melihat proporsi atau persentase dari setiap pos terhadap totalnya. Yang kelima itu ada analisis kritis, yang dimana setiap proses yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap informasi, ide, atau argumen ini bukan sekedar menerima informasi begitu saja, tentu melainkan menyelidiki lebih jauh, mempertanyakan asumsi dan mencari bukti-bukti yang mendukung atau menyangkal dari suatu klaim dari perusahaan tersebut. Nah, kesimpulan dari analisis kritis, vertikal, pengumpulan data, memahami latar belakang perusahaan, dan analisis rasio keuangan, yaitu yang dimana alat ini saling melengkapi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu fenomena, khususnya dalam konteks bisnis. Dengan menguasai alat-alat ini, tentu kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Yang selanjutnya itu ada rasio keuangan. Rasio keuangan adalah sebuah konsep dalam analisis keuangan yang menggunakan perbandingan antara berbagai pos dalam laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio keuangan adalah angka-angka ajaib yang bisa membantu kita memahami seberapa sehat dan efisiensi sebuah perusahaan dalam mengelola keuangannya. Berikut penjelasan dari rasio keuangan. Pertama itu ada teori likuiditas, yang dimana analisis keuangan ini menggunakan perbandingan antara berbagai pos dalam laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio keuangan ini adalah angka-angka yang bisa membantu kita memahami seberapa sehat dan efisiensi. Nah, ini rumus dari likuiditas, yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar. Nah, current ratio ini bisa mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan aset lancarnya. Yang kedua itu ada quick ratio, yang dimana quick ratio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan aset lancar yang paling liquid atau paling mudah ya. Nah, rumus dari quick ratio ini adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dibagi lagi dengan hutang lancar dikali 100%. Nah, selanjutnya itu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah untuk mengukur menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan untuk membayar hutangnya dengan menggunakan aset yang ia miliki. Nah, rumus dari rasio solvabilitas ini adalah debt to equity atau rasio D dibagi E, yaitu total debt dibagi tentang total shareholders equity. Nah, dari perhitungan rasio ini interpretasinya jika menunjukkan seberapa besar bagian dari aset yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi rasio yang didapat, maka semakin besar risiko finansial yang akan dihadapi oleh perusahaan.
Yang kedua itu ada rasio profitabilitas, yaitu yang digunakan dalam analisis keuangan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengubah pendapatan menjadi keuntungan. Di sini ada contohnya itu gross profit margin. Nah, gross profit margin ini mengukur persentase laba kotor terhadap penjualan. Laba kotor adalah selisih antara pendapatan penjualan dengan harga pokok penjualan. Nah, ini contoh rumus dari yang tadi dibahas, gross profit margin. Gross profit margin sama dengan gross profit dibagi pendapatan penjualan dikali 100%. Interpretasinya adalah semakin tinggi gross margin, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola biaya produksi. Yang selanjutnya itu ada net profit margin, yaitu dimana mengukur persentase laba bersih terhadap penjualan, yang dimana laba yang tersisa setelah dikurangi semua beban operasi dan beban non operasi. Ini rumus dari net profit margin adalah net profit margin sama dengan net profit dibagi total revenue dikali 100. Interpretasinya adalah jika net profit margin ini menunjukkan hasil yang sebagian besar dari setiap rupiah penjualan itu menjadikan laba, yaitu menjadi laba bersih. Nah, yang selanjutnya itu ada rasio operation margin, yaitu untuk menilai seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasionalnya. Rasio ini menunjukkan presentasi dari pendapatan yang tersisa setelah dikurangi biaya operasional, belum termasuk dari pajak dan bunga ya. Rasio ini tentu penting untuk memahami profitabilitas di perusahaan. Rumus dari rasio operation margin ini adalah operation profit margin atau OPM sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Interpretasinya yaitu dari jika rasio tinggi, maka menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki efisien operasional yang baik dan mampu mengendalikan biaya. Artinya, lebih banyak dari setiap dolar penjualan yang dihasilkan menjadi laba. Nah, jika rasio itu rendah, bahwa perusahaan ini menunjukkan akan menghadapi masalah dalam mengelola biaya operasional, atau mungkin dia terpaksa menjual produk dengan margin yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada rasio solvabilitas, di mana ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kesehatan finansial di suatu perusahaan, seberapa baik perusahaan ini dapat membayar hutangnya dengan menggunakan aset yang dia miliki. Berikut adalah beberapa rasio solvabilitas yang sering digunakan di dalam perusahaan, yaitu ada rumus debt to equity sama dengan total liabilitas dibagi total equity. Nah, interpretasinya yaitu dia mengukur proporsi hutang yang dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Rasio yang lebih tinggi ini bisa menunjukkan ketergantungan yang lebih besar daripada utang. Yang selanjutnya itu masih dari rasio operation margin yang tadi sudah dijelaskan, dan ini ada rumus dari rasio operation margin debt to asset ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, interpretasi dari debt to asset ratio adalah menunjukkan seberapa besar bagian dari aset yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi rasio ini, tentu semakin besar resiko finansial yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya itu ada asset turnover, yaitu sebuah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Dengan kata lain,
Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan untuk mengelola atau memutar asetnya untuk menghasilkan penjualan yang lebih banyak lagi. Nah, rumus dari aset turnover yaitu net sales dibagi total aset. Interpretasinya yaitu jika nilai yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan ini sangat efisiensi dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatannya. Artinya setiap rupiah yang diinvestasikan ke dalam aset tentu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Nah, jika nilainya itu lebih rendah, bahwa perusahaan ini kurang efisiensi dalam menggunakan asetnya. Mungkin ada aset yang tidak terpakai secara optimal atau terlalu banyak investasi dalam aset yang tidak menghasilkan pendapatan yang signifikan atau yang lebih banyak lagi. Nah, aset turnover ini adalah sebuah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat perusahaan dapat menagih piutang dagangnya. Dengan kata lain, uang yang harus dibayar oleh pelanggan atas barang atau jasa yang telah diterima. Nah, dari aset turnover ini tentu ada rumus namanya account receivable turnover dibagi yaitu net credit sales dibagi dengan average account receivable. Nah, interpretasinya itu jika nilai tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat efektif dalam menagih piutangnya. Artinya pelanggan harus membayar tagihan mereka dengan cepat, yang berarti aliran kas perusahaan ini lebih lancar. Nah, jika nilainya itu rendah, perusahaan ini tentu mengalami kesulitan dalam menagih piutangnya. Hal ini biasa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kebijakan kredit yang terlalu longgar atau masalah dalam proses penagihan atau kondisi keuangan pelanggan yang sangat buruk. Nah, yang selanjutnya itu ada rasio efisiensi. Rasio efisiensi adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu organisasi, perusahaan, atau proyek dalam menggunakan sumber daya yang dia miliki. Sumber daya ini bisa berupa uang, tenaga kerja, waktu, atau aset fisik lainnya. Nah, dari rasio efisiensi ini ada rumus inventory turnover ratio, yaitu inventory turnover ratio sama dengan cost of goods sold dibagi dengan average inventory at cost. Nah, keterangannya di sini adalah cost of goods sold atau COGS atau harga pokok penjualan atau HPP ini biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua itu adalah average inventory, yaitu adalah rata-rata jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan dalam periode tertentu. Biasanya digunakan untuk mengukur kinerja dan efisiensi manajemen persediaan. Interpretasinya adalah semakin tinggi inventory turnover, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola persediaan dan memanfaatkan modalnya. Namun, penting yang harus dipertahankan keseimbangannya agar persediaan ini tidak terlalu cepat habis yang bisa mengganggu operasi dalam penjualannya. Yang selanjutnya itu ada receivable turnover. Nah, di sini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat suatu perusahaan dapat mengumpulkan pembayaran dari pelanggan yang berutang. Sederhananya yaitu rasio ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai. Nah, itu ada rumus tentang account receivable turnover sama dengan net credit sales dibagi dengan average account receivable. Nah, keterangannya yaitu net credit sales atau penjualan kredit bersih sama dengan yaitu total penjualan yang dilakukan secara kredit selama periode tertentu. Yang kedua itu ada average account receivable atau rata-rata piutang usaha. Jumlah rata-rata piutang
yang dimiliki perusahaan selama periode tertentu. Ini dihitung dengan menambahkan saldo piutang pada awal dan akhir periode, kemudian dibagi 2. Interpretasinya yaitu jika rasio tinggi artinya perusahaan ini tentu berhasil menagih piutang dengan cepat. Nah, jika rasio itu rendah artinya perusahaan ini mengalami kesulitan dalam menagih utang. Biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang tadi sudah saya jelaskan, seperti kebijakan kredit atau kebijakan yang terlalu longgar, atau proses penagihannya tidak efisiensi, atau ada kendala masalah ekonomi atau masalah keuangan dari pelanggan. Yang selanjutnya itu ada manfaat analisis laporan keuangan. Manfaat dari analisis laporan keuangan ini tentu memberikan informasi yang sangat penting bagi investor untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Dengan memahami kesehatan keuangan dari suatu perusahaan, investor tentu dapat menilai apakah sebuah saham yang layak dibeli, dijual atau dipertahankan. Nah, tentu ini ada berikut penjelasan dari manfaat dari analisis laporan keuangan. Yang pertama itu adalah evaluasi kinerja perusahaan, yang dimana investor dapat menganalisis rasio keuangan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas. Tujuannya itu adalah untuk menilai kinerja perusahaan. Nah, ini sangat membantu memahami potensi keuntungan dan risiko terkait dengan investasi yang dia taruh di suatu perusahaan. Yang kedua itu adalah perbandingan dengan kompetitor. Tentu ini kita membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan pesaing dalam industri yang sama. Tentu investor dapat menentukan posisi perusahaan di pasar dan potensi pertumbuhan dari suatu perusahaan yang ingin diinvestasinya. Yang ketiga itu adalah tren historis, yang dimana kita bisa menganalisis data dari beberapa periode. Tentu investor dapat mengidentifikasi tren kinerja yang didapat untuk memprediksi perusahaan di masa depan. Selanjutnya itu ada informasi risiko, yang dimana kita melihat laporan keuangan juga memberikan gambaran tentang risiko seperti utang yang tinggi mungkin mempengaruhi keputusan kita untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu ada keunggulan analisis laporan keuangan. Nah, keunggulan dalam analisis laporan keuangan ini, yang pertama itu ada data yang terstandarisasi dan sistematis. Nah, maksudnya adalah di mana laporan keuangan ini disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK di Indonesia atau GAAP di Amerika Serikat. Ini memastikan bahwa data yang dihasilkan adalah konsisten dan dapat dipercaya. Contohnya, jika ada dua perusahaan dalam industri yang sama menyajikan laporan keuangan mereka, tentu investor dapat dengan mudah membandingkan kinerja keuangan karena kedua laporan ini tersebut mengikuti format atau prinsip akuntansi yang sama. Yang kedua itu memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan. Nah, analisis laporan ini memberikan wawasan terhadap kita yang komprehensif tentang aspek-aspek penting di perusahaan seperti likuiditas, profitabilitas, solvabilitas. Tentu ini membantu kita untuk memahami posisi keuangan secara keseluruhan. Misalkan sebuah perusahaan memiliki rasio lancar atau current ratio yang tinggi atau laba bersih yang stabil dengan utang yang terkendali, ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, tetapi juga menghasilkan laba yang baik dan tidak terbebani oleh utang yang berlebihan. Yang ketiga itu adalah memfasilitasi perbandingan antara perusahaan. Nah, di sini adalah memungkinkan investor atau manajer untuk membandingkan kinerja keuangan dari berbagai perusahaan dalam industri yang sama. Tentu ini membantu dalam pengambilan keputusan dan strategi bisnis yang baik. Contohnya, jika investor dapat membandingkan
rasio profitabilitas antara perusahaan A dengan perusahaan B. Jika perusahaan A itu memiliki ROE atau return on equity yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan B, maka investor mungkin lebih tertarik untuk berinvestasi di perusahaan A karena melihat rasionya itu lebih baik di perusahaan A. Yang keempat itu ada memudahkan identifikasi tren kinerja keuangan. Maksudnya kita menganalisis laporan keuangan dari beberapa periode seperti pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi tren yang menunjukkan apakah kinerja perusahaan ini terus meningkat atau menurun atau stabil dari waktu ke waktu. Contohnya jika analisis menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan ini meningkat selama 5 tahun berturut-turut, hal ini tentu didapat artikan sebagai tanda bahwa perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang sangat konsisten. Sebaliknya jika laba bersih ini terus menurun selama beberapa tahun, tentu ini menjadi sinyal peringatan bagi investor untuk waspada terhadap perusahaan yang ingin diinvestasikan. Nah, di sini ada tentang keterbatasan dari analisis laporan keuangan. Yang pertama itu bergantung pada akurasi laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini sangat tergantung daripada keakuratan dan keandalan data yang disajikan. Jika laporan keuangan tidak disusun dengan baik, akan mengandung kesalahan, maka analisis yang dihasilkan tidak akan akurat. Contohnya jika di sebuah perusahaan mengurangi biaya dengan cara yang tidak etis, misal menyusutkan aset atau menunda pengeluaran, maka laporan keuangan mungkin terlihat lebih baik dari kenyataannya. Hal ini dapat menyesatkan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua itu tidak mencakup faktor non keuangan. Maksudnya laporan keuangan ini hanya menyajikan data kuantitatif. Mereka tidak mencerminkan faktor-faktor kualitatif yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan seperti reputasi, loyalitas pelanggan, atau inovasi produk. Contohnya, jika di sebuah perusahaan dengan laporan keuangan yang stabil namun memiliki masalah reputasi, misal skandal lingkungan, mungkin ini akan menghadapi penurunan penjualan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya itu menggunakan data historis. Laporan keuangan yang sering kita gunakan dari data periode sebelumnya, meskipun data historis ini berguna, kondisi ini tentu mungkin bisa berubah sehingga tidak selalu mencerminkan kinerja yang baik di masa depan. Contohnya jika sebuah perusahaan mengalami pertumbuhan laba yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, tetapi pasar mulai terjenuh atau terjadi perubahan teknologi, maka proyeksi laba di masa depan ini mungkin tidak akurat. Misal sebuah perusahaan yang tergantung pada produk yang usang mungkin melihat penurunan yang tajam dalam pendapatan meskipun historis ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan ini baik. Yang keempat itu ada tidak mempertimbangkan konteks industri atau ekonomi. Maksudnya adalah kita seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi seperti makro atau dinamika industri yang dapat mempengaruhi kinerja di suatu perusahaan. Contohnya misalkan selama resesi ekonomi banyak perusahaan mungkin mengalami penurunan pendapatan meskipun laporan keuangan mereka menunjukkan rasio yang sehat. Misalnya sebuah perusahaan retail mungkin menunjukkan rasio profitabilitas yang baik dalam laporan keuangannya, tetapi dalam konteks penurunan daya beli konsumen, kinerjanya ini sebenarnya bisa lebih buruk dari profitabilitas yang mereka hasilkan. Kesimpulannya yaitu dari analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan ini menjadi suatu alat yang sangat penting untuk kita memahami kinerja keuangan di perusahaan. Dengan menganalisis laporan ini, tentu para investor dapat mengevaluasi dari segi profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas yang tentu sangat membantu dalam pengambilan keputusan manajer, investor, atau kreditor. Namun analisis ini
memiliki kekurangan seperti kita harus bergantung pada akurasi data dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor non keuangan yang sangat mempengaruhi kinerja di perusahaan. Nah, untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, penting untuk kita menggabungkan analisis laporan ini dengan informasi-informasi tambahan seperti tren industri, kondisi ekonomi, politik, geopolitik, dan lain sebagainya. Tentu ada, dan juga ada faktor kualitatif seperti manajemen dan strategi bisnis. Dengan cara ini, pemangku kepentingan investor dapat membuat keputusan yang lebih detail, lebih baik dalam merencanakan strategi keuangan dan mengelola risiko yang lebih baik lagi. Oke, sekian presentasi pada hari ini. Terima kasih. Jika ada suatu kata-kata yang salah atau mungkin keliru, tolong dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.